Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 4, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Yang pertama kita akan belajar tentang menulis kalimat dengan tanda titik yang benar. Yang dimaksud ada penulisan waktunya ya teman-teman. Contohnya yang pertama, keluarga Ino berangkat dengan pesawat pada pukul 8. Penulisan waktunya yang benar adalah 08.00. Yang kedua, mereka tiba di Yogyakarta pada pukul 9. Penulisan waktu yang benar 09.00. Yang kedua, kita akan menulis kalimat tanya dan menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, nih dalam membuat kalimat tanya, kata tanya yang digunakan contohnya sebagai berikut: apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, teman-teman, di sini teman-teman membuat pertanyaan lalu menjawab ya. Nah, Ibu akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, di mana Andi tinggal? Jawabannya, Andi tinggal di Jakarta. Yang kedua, siapa nama siswa baru di kelas 2B? Jawabannya, Abdul Mukni. Nah, ini merupakan contoh kata tanya. Ada 6 contoh kata tanya. Apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Nah, kata tanya tadi ada kegunaannya. Nah, kata tanya yang pertama, apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau nama. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu seperti jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa. Nah, teman-teman harus ingat ya ini ya kata tanya dan kegunaannya ya, supaya ketika membuat pertanyaan teman-teman bisa menjawabnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN tentang mengamati gambar, kemudian teman-teman menjelaskan perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dan mendiskusikan manfaatnya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh gambar mobil yang sedang didorong oleh polisi dan warga. Nah, di tengah jalan raya tampak sebuah mobil mogok. Beberapa polisi dan warga membantu mendorong mobil mogok ke tepi jalan. Tidak hanya itu, mereka pun membantu memperbaiki mobil yang mogok. Pertanyaannya, apakah sikap warga dan polisi mencerminkan persatuan? Jawabannya, iya, karena mereka bekerja sama mendorong mobil tanpa mengharapkan balasannya. Bahkan mereka ada yang tidak kenal tapi bersukarela untuk membantunya. Nah, dari gambar tadi kita mendapatkan manfaatnya. Yang pertama apa? Pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, lalu lintas kembali normal setelah macet. Nah, setelah mobil macet tadi, maka setelah didorong lalu lintasnya kembali normal. Yang ketiga, mempererat persaudaraan karena tanpa melihat atau tanpa melihat atau mengenal orangnya, mereka bersedia atau dengan sukarela mendorong mobil tadi. Nah, akibat tidak adanya persatuan dalam keberagaman, yang pertama, memiliki sikap egois atau menang sendiri ya, sikap egois itu. Yang kedua, terjadi permusuhan atau pertengkaran. Yang ketiga, tidak saling menghargai karena mereka mau menang sendiri atau egois. Inilah akibat tidak adanya persatuan dalam keberagaman. Nah, sekarang kita akan belajar matematika tentang waktu adot jam. Mari kita ingat kembali nama-nama bulan dalam setahun. Ada Januari,
Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi dalam setahun ada 12 bulan, dari bulan Januari sampai Desember. Contohnya, bila bulan ini bulan April, maka 3 bulan yang lalu adalah bulan. Nah, dari bulan April kita hitung 3 bulan sebelum bulan April. Kita hitung mundur ya. Maret, Februari, Januari. Jadi 3 bulan yang lalu adalah bulan Januari. Contoh yang kedua, kakak berusia 4 tahun dan adik berusia 2 tahun. Kakak lahir pada bulan Agustus. Bulan kelahiran adik adalah 3 bulan setelah bulan Agustus. Adik lahir pada bulan titik-titik. Nah, 3 bulan setelah Agustus. Mari kita hitung ya teman-teman. September, Oktober, November. Jadi jawabannya adik lahir pada bulan November. Nah, mari teman-teman kita ingat kembali kalender nasional kita ya. Nah, di sini 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 hari. Nah, ini Ibu akan memberikan contohnya. Yang pertama, akibat hujan yang turun terus-menerus, sungai yang melintasi desa Delima meluap. Desa Delima pun terkena musibah banjir. Warga mengungsi ke balai desa selama 8 minggu. Pertanyaannya, berapa hari warga mengungsi? Yang kedua, berapa bulan warga mengungsi? Maka teman-teman ingat, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Berapa hari para warga mengungsi? Maka jawabannya 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi kita kalikan 8 minggu dikali 7 sama dengan 56. Warga mengungsi selama 56 hari. Yang kedua, jawaban kedua dari pertanyaan berapa bulan warga mengungsi? Maka teman-teman ingat, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Tadi warga mengungsi selama 8 minggu. Maka kita bagi teman-teman. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi warga mengungsi selama 2 bulan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.